Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dari Universitas Mercu Buana Menteng dengan NIM saya 415221200029. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas besar satu saya, yaitu kecerdasan buatan. Dengan dosen pengampu saya ini adalah Bapak Yudo Devianto, Eskom Mkom. Jadi di sini saya akan membawai beberapa materi. Yang pertama ini adalah sejarah dan perkembangan AI, yang kedua adalah konsep dasar pada AI, yang ketiga adalah teknik dan metode pada AI, yang keempat adalah aplikasi AI dalam berbagai bidang, yang kelima ini adalah tantangan dan etika dalam pengembangan AI, yang keenam adalah perkembangan terkini dan tren pada AI. Jadi latar belakangnya ini adalah kecerdasan buatan atau yang biasa disebut saat ini adalah AI itu menjadi fokus utama dalam evolusi teknologi dengan didorongnya oleh kemajuan dalam komputasi dan penyimpanan data. Jadi permintaan akan solusi otomatisasi semakin meningkat di berbagai industri, menjanjikan peningkatan efisien dan inovasi. Tujuannya ini adalah memberikan pemahaman tentang konsep kecerdasan buatan, penerapannya dalam berbagai bidang, terus serta tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan dan penerapannya. Selain itu, saya akan memberikan gambaran seberapa besar potensi masa depan pada AI, lalu termasuk juga tren terbaru dan implikasi jangka panjangnya. Ini akan memberikan wawasan komprehensif tentang peran dan dampak AI dalam masyarakat modern. Langsung lanjut masuk ke materi pertama. Di sini ada sejarah dan perkembangan pada AI. Jadi awal mula munculnya AI itu sekitar tahun 1940-an dengan penelitian awal yaitu mengenai kecerdasan buatan dimulai oleh salah satu ilmuwan yang bernama Alan Turing. Jadi Alan Turing ini dia meneliti sebuah komputer supaya bisa berpikir layaknya manusia. Mulai dari situ beberapa tahun kemudian maka diadakannya konferensi Dartmouth pada tahun 1956 yang dipimpin oleh Mike Charity, menandai di mana awal resminya disiplin ilmu kecerdasan buatan. Lalu pada 1960-an sampai 1970-an ini dikenal sebagai periode klasikal atau classical AI, yang dimana kecerdasan buatan klasik, dimana itu adalah para ilmuwan itu ingin mereplikasikan kemampuan otak manusia dalam komputer dengan pendekatan seperti logika simbolis, representasi pengetahuan, pemecahan masalah, dan sistem berbasis aturan. Lalu di tahun 1980-an ini terjadi sebuah pergeseran paradigma dengan munculnya pendekatan baru seperti pembelajaran mesin, lalu ada jaringan saraf tiruan, seperti itu. Dengan ini memungkinkan sistem untuk belajar dari data dan membuat keputusan berdasarkan informasi yang telah diberikan. Lalu lanjut di perkembangan teknologi. Jadi pada tahun 1943 ini Mike Chulo dan Fitz memperkenalkan positron model pertama, yaitu neuron matematis. Lalu di 1950-an ini ya ilmuwan pertama yang membahas mengenai potensi komputer untuk berpikir tentang computing machinery and intelligence. Nah, lalu di tahun 1956 ini mulailah diresmikan dengan adanya konversi Dartmouth oleh McCarthy, Minsky, terus ada Rorschach dan Shannon. Lalu di tahun 1960-an ini adalah fokus pada peniruan kemampuan otak manusia yang disebut dengan classical AI. Lalu lanjut di tahun 1980-an ini adalah kemajuan teknologi dengan memunculkan pembelajaran mesin dan jaringan saraf tiruan. Lalu di sini terdapat konsep. Yang pertama ini adalah pembelajaran mesin atau machine learning. Komputer
itu belajar dari data tanpa perlu program yang eksplisit dan peningkatan kinerja sistem seiringnya waktu. Lalu jaringan saraf tiruan, artificial neural network, yaitu model matematis terinspirasi dari otak manusia yang dimana digunakan untuk memodelkan pola kompleks dalam data. Lalu yang terakhir ini adalah deep learning. Jadi deep learning ini adalah cabang pembelajaran mesin dengan jaringan saraf tiruan berlapis mengekstraksi fitur kompleks untuk pengenalan wajah, suara, dan bahasa alami. Lalu kenapa sih melejitnya AI itu di berbagai bidang? Jadi AI itu untuk sekarang ini tidak hanya sebagai asisten virtual atau robot fisik ilmiah, tetapi juga teknologi untuk sistem pengenalan wajah, algoritma rekomendasi, analisis data medis, dan kendaraan otomatis atau otonom. Pengaruh AI juga sangat luas dengan menunjukkan pentingnya minat dan pengetahuan masyarakat dalam perkembangannya, memperkuat perannya ini sebagai inovasi teknologi yang menarik dan berpotensi. Lalu materi yang kedua ini adalah konsep dasar pada AI. Jadi AI itu apa sih sebenarnya? Nah, AI itu atau kecerdasan buatan merupakan sebuah cabang ilmu komputer yang membuat sistem komputer dapat meniru kemampuan manusia. Jadi tujuannya ini untuk mesin itu dapat berpikir dan belajar seperti layaknya manusia, untuk mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah, dan melakukan tugas-tugas yang kompleks. Kecerdasan buatan juga melibatkan teknik seperti pembelajaran mesin, jaringan saraf tiruan, dan pemrosesan bahasa alami. Lalu di sini terdapat beberapa pendekatan. Yang pertama ini adalah rule based approach atau berbasis aturan. Jadi di sini adalah menggunakan aturan atau logika formal untuk menghasilkan output berdasarkan inputnya. Lalu yang kedua di sini adalah evolutionary approach. Jadi di mana di sini adalah menggunakan algoritma genetik untuk pemrograman genetik untuk menyelesaikan masalah dengan mengevaluasi dan memodifikasi solusi secara iteratif. Lalu yang ketiga di sini adalah learning based approach, yaitu berbasis pembelajaran. Jadi sistem itu belajar dari data untuk meningkatkan kinerjanya seiring waktu, jadi menggunakan algoritma pembelajaran mesin. Lalu yang terakhir ini adalah knowledge based approach, yaitu berbasis pengetahuan. Jadi di mana menggunakan pengetahuan eksplisit yang diberikan oleh ahli manusia untuk memandu perilaku sistem. Pendekatan ini juga memberikan fleksibilitas kepada pengembangan untuk memilih yang sesuai dengan masalah yang akan dihadapinya. Lalu di sini AI itu terbagi menjadi beberapa kategori. Jadi yang pertama ini adalah berdasarkan kemampuan. Jadi berdasarkan kemampuan ini juga terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ini adalah kecerdasan buatan sempit atau lemah. Jadi dia ini terbatas pada tugas-tugasnya atau tugasnya ini telah ditentukan sebelumnya. Lalu yang kedua ini adalah kecerdasan umum atau kuat. Ini itu mampu menangani tugas-tugas baru atau asing di baru lah untuk dikerjakannya secara mandiri. Lalu yang ketiga ini adalah kecerdasan super cerdas, yaitu representasi kecerdasan buatan masa depan yang melampaui kecerdasan manusia. Ini masih menjadi sebuah masih dalam rancangan-rancangan untuk saat ini, yang mungkin nantinya ke depannya itu menjadi kecerdasannya itu melebihi manusia. Lalu yang kedua ini adalah berdasarkan fungsinya. Jadi di sini juga dibagi lagi menjadi 4. Yang pertama ini adalah mesin reaktif, yaitu merespon situasi tanpa menyimpan kenangan atau pengalaman yang masa lalu. Lalu yang kedua ini adalah memori terbatas, yaitu mampu membuat keputusan lebih baik dengan mempelajari data masa lalu. Lalu yang ketiga ini adalah teori pikiran.
memerlukan pemahaman dan pengingatan emosi, keyakinan dan kebutuhan manusia. Lalu yang keempat ini adalah kecerdasan buatan yang sadar diri, yaitu mewakili masa depan kecerdasan buatan dengan kesadaran, perasaan dan kesadaran diri. Lalu yang terakhir ini adalah berdasarkan teknologi. Nah, jadi berdasarkan teknologi ini juga dibagi lagi menjadi beberapa. Yang pertama ini adalah machine learning, yaitu perangkat lunak yang dapat belajar secara mandiri dari data. Yang kedua ini pembelajaran mendalam, yaitu menggunakan banyak lapisan jaringan saraf untuk belajar dari data besar. Lalu yang ketiga ini adalah pemrosesan bahasa alami, yaitu memahami dengan menafsirkan bahasa manusia yang digunakan dalam chatbots dan terjemahan. Lalu yang selanjutnya ada robotika, yaitu perancangan konstruksi dan pengoperasian robot dan sistem komputer. Selanjutnya itu fisik komputer, yaitu menafsirkan dunia secara visual digunakan dalam analisis citra medis. Selanjutnya ada sistem pakar, yang dimana dapat menyelesaikan masalah dalam domain keahlian tertentu menggunakan aturan berbasis sistem. Lalu lanjut ke materi yang ketiga, yaitu teknik dan metode pada AI. Di sini terdapat beberapa. Yang pertama ini adalah machine learning. Jadi komputer itu dapat belajar dari data tanpa pemrograman langsung, melalui pendekatan terawasi, tak terawasi, dan penguatan. Lalu yang kedua ini adalah artificial neural network atau jaringan saraf tiruan, yaitu model matematis yang meniru jaringan saraf biologis, digunakan untuk aplikasi seperti pengenalan wajah dan analisis sentimen. Lalu yang ketiga adalah fuzzy logic, yaitu paradigma yang memungkinkan representasi nilai yang tidak pasti, peningkatan fleksibilitas dalam situasi ketidakpastian. Lalu ada natural language processing, yaitu adalah interaksi manusia dengan komputer melalui bahasa manusia alami, termasuk pemahaman teks dan terjemahan mesin. Lalu terdapat pengolahan citra dan pengenalan pola, yaitu adalah analisis citra visual dan identifikasi pola dalam data dan tidak terstruktur, digunakan untuk aplikasi seperti pengenalan wajah dan deteksi objek. Lalu lanjut ke materi yang keempat ini adalah aplikasi AI dalam berbagai bidang. Jadi yang pertama ini adalah kesehatan. Jadi di mana kesehatan ini AI itu digunakan dalam diagnosis medis, terus pemeliharaan prediktif, peralatan medis, dan asisten perawat virtual untuk perawatan yang lebih efisien dan personal. Lalu yang kedua ini keuangan. Jadi industri keuangan ini memanfaatkan AI untuk analisis data pelanggan, deteksi penipuan, dan memberikan solusi keuangan yang dipersonalisasi. Lalu yang ketiga di sini ada hukum. Jadi hukum di sini AI digunakan dalam chatbots pengacara untuk layanan hukum yang cepat dan mudah diakses, serta otomatisasi dokumen untuk mengurangi kerumitan administrasi. Lalu yang keempat ini ada di bidang pendidikan. Jadi di bidang pendidikan ini AI ini membawa perubahan dalam cara pengajaran dan pembelajaran, dilakukan dengan memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih personal dan adiktif. Lalu yang kelima ini ada manufaktur. Jadi manufaktur di sini itu digunakan untuk mengoptimasi proses produksi, jadi mengoptimalkan seperti manajemen gudang dan memungkinkan pemeliharaan prediktif untuk mengurangi waktu produksi. Terus yang terakhir ini ada hiburan. Jadi digunakan ini untuk menyajikan konten yang dipersonalisasikan dan menganalisis representasi pengguna dan menciptakan subtitle otomatis untuk konten yang multibahasa. Lalu yang kelima ini ada tantangan dan etika pengembangan AI. Nah, jadi di tantangan dan etika
perkembangan AI ini terdapat beberapa. Yang pertama ini adalah tantangan teknis pada AI. Jadi yang pertama ini di sini terdapat interpretabilitas model. Jadi di mana model AI ini kompleks dan sulit dimengerti manusia, menyebabkan ketidakpercayaan dan ketidakpastian dalam keputusan. Lalu yang kedua di sini terdapat skala dan kebutuhan komputasi. Jadi model AI ini membutuhkan komputasi yang tinggi, terutama untuk aplikasi real time dan menghadirkan tantangan dan pengelolaan sumber daya pada komputasinya. Lalu yang kedua di sini ada implikasi etika dan moral. Yang pertama ini terdapat penggunaan tidak adil atau diskriminatif. Jadi algoritma AI ini dapat menimbulkan kebiasaan atau reproduksi ketidakadilan yang ada dalam data pelatihan, mengancam kesetaraan dan keadilan. Lalu ada juga dampak sosialnya, yaitu otomatisasi dapat menggantikan pekerjaan manusia, dan pengawasan teknologi yang invasif ini dapat mengancam privasi dan kebebasan individu. Lalu yang ketiga ini ada isu privasi dan keamanan. Jadi di mana di sini ada akses data yang sensitif. Jadi AI ini membutuhkan data yang sensitif untuk melatih model dan menimbulkan risiko privasi jika tidak diatur dengan baik. Lalu yang kedua di sini adalah ancaman keamanan. Jadi ancamannya ini seperti serangan cyber dan manipulasi data yang dapat mengakibatkan kerugian yang besar. Lalu yang keempat di sini adalah regulasi dan kebijakan. Nah, di sini itu terdapat perlunya kerangka regulasi. Yang pertama pastinya yaitu untuk pentingnya untuk perkembangan regulasi yang memastikan bahwa penggunaan AI ini secara etis dan bertanggung jawab. Lalu yang kedua ini standar keamanan penggunaan. Jadi perlunya standar dan memastikan keamanan data dan pengaturan penggunaan algoritma AI dalam pengambilan keputusan yang kritis. Lalu lanjut yang keenam di sini adalah perkembangan terkini dan tren pada AI. Jadi perkembangan terkini tren pada AI ini yang pertama ini adalah inovasi baru. Jadi inovasi baru ini pertama ini adalah perkembangan model kecerdasan buatan yang canggih seperti transformer dan algoritma pembelajaran mendalam telah meningkatkan kemampuan AI dan menghasilkan hasil yang lebih akurat dan kompleks dalam berbagai tugas, dari pemrosesan bahasa alami hingga pengenalan pola. Selain itu terjadi kemajuan signifikan dalam penerapan kecerdasan buatan di berbagai bidang industri, dari kesehatan hingga manufaktur, yang menghasilkan solusi yang lebih adaptif dan efektif dalam menangani tantangan yang lebih kompleks gitu. Lalu di sini terdapat penemuan penting. Jadi penemuan penting ini yang pertama ini adalah kemajuan dalam pemrosesan bahasa alami, yaitu natural language processing, memungkinkan mesin untuk memahami konteks dan nuansa dalam teks dengan lebih baik. Lalu yang kedua ini adalah model bahasa alami ChatGPT 3. Jadi di mana telah muncul sebagai pencapaian yang penting seperti itu. Lalu ada penelitian dalam penglihatan komputer juga meningkat, memungkinkan AI juga mendeteksi objek dalam gambar dan video dengan akurasi yang lebih tinggi. Jadi di sini terdapat memungkinkan AI ini dapat mendeteksi sebuah objek seperti bisa dilihat pada gambar. Jadi nanti ada kotak-kotak yang dimana mendeteksi benda itu apakah manusia, apakah itu hewan, ataukah benda asing lainnya. Lalu di sini terdapat tren masa depan. Jadi tren masa depan AI ini mencakup peningkatan kehadiran teknologi ini juga di berbagai sektor. Yang pertama, yang kedua pengembangan model AI yang lebih kompleks.
lalu adanya fokus pada AI yang bertanggung jawab, dan integrasi AI ini dengan teknologi lain seperti IoT dan blockchain ini akan membawa uh, dampak positif dalam berbagai bidang, dari manufaktur hingga keamanan cyber. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.